Shalom saudara, bertemu kembali di program Devotion. Gak kerasa udah tanggal 21 November 2025 ya. Sebentar lagi kita akan masuk Desember dan akan masuk tahun yang baru yaitu 2026. Dan setiap menjelang akhir tahun biasanya kita mengevaluasi apa yang kita dapat, apa yang udah kita lakukan selama tahun 2025. Pertumbuhan apa yang kita alami. Tapi evaluasi nggak hanya kita lakukan kalau pas menjelang akhir tahun aja, bukan? Karena selama kita hidup, jangan sampai kita stuck dan hanya menjalani rutinitas tanpa ada kemajuan. Kita melihat perkembangan teknologi saat ini sudah luar biasa canggih dan AI sudah marak digunakan di berbagai sektor. Dan apalagi kita, anak kesayangannya Tuhan rindu agar kita semakin diperbaharui hari demi hari untuk menjadi lebih baik. Kabar baiknya, waktu kita lebih baik, hidup kita pun akan menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi lebih baik adalah tanggung jawab kita sendiri. 2 Petrus 1 ayat 5-8, versi Contemporary English Version. Do your best to improve your faith. You can do this by adding goodness, understanding, self-control, patience, devotion to God, concern for others, and love. If you keep growing in this way, it will show that what you know about our Lord Jesus Christ has made your lives useful and meaningful. Setiap dari kita pasti ingin hidupnya lebih berguna dan lebih berarti. Gak hanya sekedar menjalani rutinitas sehari-hari, kita harus terus bertumbuh dalam iman kita supaya Tuhan bisa membuat hidup kita menjadi lebih berguna. Saya yakin dan percaya kita semua tahun ini punya target, punya timeline, punya doa dan harapan agar semua terjadi sesuai dengan target kita, harapan kita, planning kita. Seperti kita dapat proyek baru, karir baru, gaji baru, keuangan yang baru, dan lain sebagainya. Dan itulah yang Tuhan ingin berikan juga kepada kita semua. So, gimana caranya kita bisa mengalami semua itu? Kita perlu embrace new life, menghidupi kehidupan yang baru. Matius 9 ayat 16-17, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalau kita telaah perikopnya, perikop dimulai dari Matius 9 ayat 14-17 mengenai hal berpuasa. Jadi ada suatu keresahan murid-murid Yohanes mempertanyakan kepada Yesus, kenapa murid-murid Yesus tidak melakukan puasa seperti yang mereka lakukan, atau seperti orang-orang Yahudi lakukan. Lalu Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan, dan salah duanya yang ada pada ayat yang kita baca tadi. Kita percaya bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Yesus membawa Injil yang berfokus kepada pola dan cara hidup yang baru. Jadi bukan kepada aturan, hukum, atau tradisi yang dibuat oleh manusia. Sehingga pada saat kita percaya kepada Yesus, seharusnya kita memutuskan untuk tidak berjalan dalam 2 prinsip yang berlawanan secara bersamaan. Dalam perumpamaan ini juga, Yesus menyadari bahwa ada orang yang siap menerima pembaruan rohani, dan ada juga yang gak siap. Dan dia menggunakan perumpamaan untuk mempersiapkan hati, bukan memaksa. Karena untuk menerima yang baru dibutuhkan perubahan. Dan gak semua siap dengan perubahan. Untuk menerima anggur yang baru, diperlukan kantong yang baru. Diperlukan hati, kapasitas, mental yang baru.
Rasul Paulus menekankan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dibutuhkan perubahan hidup untuk menerima yang baru. Seperti yang ditekankan ayat ini, jangan memiliki cara hidup seperti dunia. Cara kita berkata-kata jangan seperti dunia. Cara kita menghadapi ketidakadilan jangan seperti dunia. Cara kita berjualan jangan seperti dunia. Cara kita berpacaran pun jangan seperti dunia. Kita sama-sama setuju kalau mau mendapatkan sesuatu yang baru, misal tanggung jawab yang baru, kita perlu setia menjalankan tanggung jawab saat ini dengan baik. Untuk menerima kesehatan yang lebih baik, kita perlu belajar untuk menjaga pola makan dan juga pola istirahat juga. Untuk membangun pernikahan yang harmonis, diperlukan komunikasi dua arah, adanya kesepakatan, dan juga menerapkan bahasa kasih, saling menerima dan sebagainya. Perumpamaan ini begitu kontras, mengajarkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu, kita perlu belajarkan pola hidup yang baru juga. Gak bisa menggunakan cara hidup yang lama. Ada pola dan cara hidup yang harus kita upgrade dari yang sebelumnya, sehingga kita bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Apabila kita menggunakan cara hidup yang lama, tetapi mengharapkan sesuatu yang baru, maka akan terjadi suatu masalah, karena nggak nyambung. Seperti ayat yang tadi kita baca sebelumnya. Baju baru akan terkoyak, dan anggur, bahkan kantong anggur baru pun akan terkoyak, akan menjadi rusak. Saat ini saya bekerja dalam perusahaan vendor IT core banking, sudah genap 10 tahun. Dan 3 tahun terakhir saya dipuji Tuhan diberikan kepercayaan untuk menjadi leader di dalam manajemen perusahaan ini. Ya, tentunya ada suatu hal yang baru ya, tanggung jawab yang baru dan lain sebagainya. Bayangkan kalau saya tidak mempersiapkan kapasitas, tidak mempersiapkan hati, mental, masih menggunakan cara yang lama, pola yang lama, tentunya nggak akan match dan cenderung hanya bertahan sebentar saja. Efesus 4 ayat 22-24 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan yang lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Tidak selalu mudah untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, perubahan hidup, menerapkan pola baru, meninggalkan pola lama. Perlu adanya proses yang perlu kita usahakan hari demi harinya. Enjoy the process. Pertumbuhan memerlukan waktu, usaha, kesengajaan, komitmen, dan konsistensi. Exodus 23 ayat 30. Little by little I will drive the enemies out of your life until you have grown strong enough to take full possession of the land I've given you. Secara konteks, bangsa Israel ini baru keluar dari Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju Gunung Sinai. Masih di fase awal lahir baru secara rohani, dan diberikan janji Tuhan untuk mengusir musuh mereka sedikit demi sedikit. Tuhan tahu kapasitas bangsa Israel saat itu. Jika tanah itu langsung ditinggalkan musuh sekaligus, tanpa Israel cukup kuat dan jumlahnya banyak, maka tanah itu akan dipenuhi binatang liar, menjadi kacau dan justru membahayakan mereka. Itu ayat di 29 ayat sebelumnya. Tuhan bisa aja sih sebenarnya langsung dengan sekejap menyingkirkan semua masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau little by little. Kenapa? God doesn't want you to grow faster.
He want you to grow stronger. Tuhan ingin kita bisa bertumbuh kuat di dalam Dia. Tuhan ingin bangsa saya bertumbuh kuat, baru memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Begitupun juga dengan kita. Tuhan ingin kita bertumbuh kuat secara mental, kapasitas, dan juga menerapkan pola hidup yang baru agar dapat bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Siap untuk terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Yang Tuhan inginkan lebih kepada perubahan internal kita. Embrace new life, itulah kunci untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami percaya janji Tuhan dalam hidup kami, ya dan amin. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa terus mengikuti setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan rindu menambahkan banyak hal yang baru dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini, sampai jumpa di devotion selanjutnya.